Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Kiranya kita semakin berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya, ke surga. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selaraskan dengan tujuan kita itu, dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Dan kiranya ini setiap hari kita ucapkan, biarlah didengar orang lain. Kita perkatakan juga kepada orang lain, agar orang lain juga imannya dikuatkan, agar kita sama-sama ke surga, kita sama-sama diurapi Roh Kudus, kita sama-sama menjadi saluran berkat. Kita ada di dunia untuk memberkati orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kita beritakan kepada semua orang di dunia, agar banyak orang tahu tujuannya itu, satu-satunya itu ke surga. Semakin banyak orang ke surga, sukacita surga itu kita bayangkan betapa riuhnya, karena satu jiwa saja diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin ya. Dan kiranya semakin hari kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh kuat dalam Tuhan, kita bisa menguatkan orang lain. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, apapun yang terjadi, seterpuruk-terpuruknya kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah mengutus para murid, para rasulnya untuk memberitakan firman, untuk menguatkan. Jadi apabila kita ada di masalah terberat sekalipun, seakan tidak ada jalan keluar, cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan bagi kita yang dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini dan mengenal Tuhan Yesus, kita tahu kita sudah diurapi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk ada di dunia ini menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita jadi saluran berkat. Kita sebarkan nomor telepon kita, media-media sosial kita, untuk menjangkau banyak jiwa. Karena kita tahu banyak sekarang tuh puluhan tahun terakhir ini banyak orang yang karena ada suatu masalah, mereka sampai mengakhiri hidupnya. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak kecil, anak SD saja. Karena dibully, saking tidak kuatnya kita mendengar beberapa kali ada yang sampai bunuh diri di negeri kita. Jadi pentingnya kita untuk menguatkan bahwa Tuhan itu tidak mengizinkan kita tuh mengambil nyawa orang lain, bahkan nyawa kita sendiri, karena kita itu miliknya Tuhan. Kita tuh sudah tidak ada hak atas diri kita sendiri dalam hal rohani ya. Kita tuh miliknya Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nyawa pun itu kita milik Tuhan. Jadi apabila kita ada di posisi terburuk sekalipun, kita hubungi orang-orang yang cinta Tuhan. Amin ya. Kita sama-sama berdoa, melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar. Tapi jangan sampai kita mengakhiri hidup kita. Pasti ada jalan. Kalaupun setiap orang menutup jalan kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan agar masalah terselesaikan, agar kita punya pengalaman untuk juga membantu orang lain, menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita yang tahu firman Tuhan tidak memberitakan, karena kita tahu saat Yudas bunuh diri, Tuhan berkata Yudas akan menyesal pernah dilahirkan. Kita harus memberitakan ini kepada orang lain. Mungkin ya saat kita mengalami masa terpuruk kita, kemudian kita melewatinya, kita bisa menertawakan pengalaman kita itu. Walaupun pengalaman kita berdarah-darah, pengalaman kita penuh dengan tangisan, pengalaman kita penuh dengan penderitaan, tapi kita bisa menanggapinya dengan tersenyum akhirnya nanti, karena kita tahu semua itu hanyalah satu babak atau satu bab yang harus kita lewati. Tapi pada akhirnya tujuan kita itu ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita jadikan pengalaman kita ini untuk menguatkan orang lain. Amin ya. Nyawa kita itu miliknya Tuhan.
kita tidak berhak sama sekali untuk mengambil nyawa kita. Amin ya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, seburuk-buruk apapun keadaan kita, pasti ada jalan keluar. Cari nomor-nomor telepon orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" "Aku mengasihimu Tuhan." Sampai berkata 3 kali. Seperti itu kepada Petrus. Tuhan pemilik dunia ini sampai meminta Petrus, seorang nelayan biasa, untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi kalau kita mengerti Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan mau. Amin ya. Kita pakai pengalaman kita di masa lalu untuk menguatkan orang lain. Amin ya. Kita pakai semua kejadian di hidup kita untuk menguatkan orang lain. Kita harus perkatakan ini kepada mereka, bahwa tujuan mereka itu ke surga. Bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Tuhan itu bukan dongeng. Tuhan kita itu nyata, masih berbicara. Saya salah satunya, dan masih banyak saksi-saksi lain. Amin ya. Dan kiranya kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya, harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Tuhan, demi Kristus Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Paulus saat menulis ini, surat ini ya,
dalam perjalanan dikatakan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Dan di sini Paulus menyatakan bahwa Paulus akan pergi ke Spanyol, tapi melalui kota Roma untuk bertemu dengan mereka orang-orang di Roma. Dan di sini Paulus juga mengajarkan ya, di mana surat Paulus kepada jemaat di Roma ini mengatakan keputusan itu memang telah mereka ambil di ayat 27. Tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang-orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Di sini Paulus mengatakan karena bangsa-bangsa lain sudah menerima harta rohani dari orang-orang Yahudi, maka dikatakan oleh Paulus bangsa-bangsa itu wajib untuk dikatakan di sini melayani ya, atau memberikan harta duniawi, sebagian harta duniawi mereka kepada orang-orang Yahudi. Dan saat itu Paulus mengantarkan bantuan tersebut kepada orang-orang kudus ya. Paulus sendiri yang mengantarkan. Nah, kita akan renungkan ya bagaimana Paulus menyatakan keinginannya untuk pergi ke Spanyol tetapi melalui Roma. Dan kita akan baca ya, di sini katakan, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Saat itu Paulus tidak bertugas di Roma ya, belum bertugas di Roma lagi. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Jadi Paulus berkata saat ke Spanyol, Paulus mau diantarkan oleh beberapa orang jemaat di Roma. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi sebelum ke Roma, Paulus mengatakan bahwa Paulus mau ketemu dengan jemaat Roma dan menikmati pertemuan mereka, di mana mereka pastinya saling menguatkan, saling bersaksi mengenai pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang diizinkan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka pasti sering bercerita bahwa seperti kejadian-kejadian Paulus saat ditemui malaikat, ditemui Roh Kudus, temui Tuhan. Pasti mereka saling menguatkan, saling menceritakan pengalaman mereka, menikmati pertemuan. Itu yang dikatakan Paulus. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi di sini katakan daerah Makedonia dan Akaya telah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang dikatakan di sini yang miskin di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Dikatakan di sini kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Karena untuk menyebarkan Injil ke negara mereka pun orang-orang kudus tersebut memerlukan biaya ya. Disebut mereka telah memberikan harta rohani, di mana orang-orang saat itu benar-benar kepenuhan Roh Kudus. Saat Petrus, Paulus berkhotbah, orang-orang yang mendengarnya dikatakan dapat pengurapan Roh Kudus. Di sini dikatakan Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang kudus yang dikatakan di sini miskin ya. Dikatakan di ayat 28, dan ini dikatakan juga kewajiban ya di antara
orang-orang kudus saat itu ya, di antara jemaat saat itu yang benar-benar mencintai Tuhan, dikatakan itu suatu kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang telah memberikan harta rohani kepada mereka. Dikatakan di ayat 28, apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu untuk memberikan bantuan ke Yerusalem dari Akaya dan Makedonia. Dan sesudah itu Paulus mau ke Spanyol melalui kota Roma dan menikmati terlebih dahulu pertemuan dengan mereka. Mereka pasti saling menguatkan, saling bercerita bagaimana Roh Kudus bekerja saat mereka melakukan tugas dari Tuhan. Luar biasa ya. Dikatakan di ayat 29, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ini dikatakan oleh Paulus akan melakukannya penuh dengan berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Di sini Paulus juga meminta dukungan doa kepada jemaat Roma. Paulus meminta didoakan. Di sini dikatakan di ayat 31 ya, supaya apa? Di sini dikatakan supaya Paulus terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Jadi Paulus minta didoakan agar terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Jadi saat itu walaupun banyak orang yang saat mendengarkan khotbah Petrus atau rasul lainnya kepenuhan Roh Kudus, ternyata ada orang-orang yang tidak taat. Kita tahu Paulus juga dipenjara saat di Yerusalem, dan saat itu Paulus meminta untuk didoakan agar terpelihara dari orang-orang yang tidak taat tersebut. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, dan juga agar disambut dengan baik orang-orang kudus di sana. Karena apa? Orang-orang kudus kan bisa mendengarkan Roh Kudus. Mereka mendengar doa-doa. Roh Kudus mendengar doa-doa orang tersebut dan menyampaikan ya. Mereka bersaksi, Roh Kudus bersaksi kepada orang-orang kudus tersebut. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi saat disambut, Paulus merasakan kesegaran dan menikmati pertemuan itu. Itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Agar Paulus menerima kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Doa Paulus kepada mereka. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian, menyertai kita sekalian. Amin ya. Pengalaman Paulus saat dalam perjalanan memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Roma, dari orang-orang di Makedonia dan Akaya. Paulus menyatakan keinginannya untuk ke Spanyol, tapi terlebih dahulu ke Roma untuk menikmati pertemuan dengan jemaat di Roma, untuk beroleh kesegaran. Itu yang dikatakan Paulus. Puji Tuhan ya, kita benar-benar terberkati ya dengan yang ditulis Paulus, bagaimana Paulus menceritakan keinginan hatinya untuk meroleh kesegaran agar bisa menikmati pertemuan dengan jemaat di Roma. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan.
Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, hal-hal baik yang berikan kepada kami, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun yang menyaksikan ini, yang sakit, Kau berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Apapun di tubuh kami semuanya bukan daripada-Mu, Kau angkat. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan, berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat berkati kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sampai ke penjuru bumi, untuk bisa mendekatkan kami ke hadirat-Mu lebih-lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup daripada-Mu, pasangan yang cinta Engkau, yang mencintai kami, mencintai keluarga kami, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk siapapun saat ini yang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan kami semuanya terobosan, penyelesaian masalah, hal-hal yang baik, mujizat-Mu, solusi-solusi-Mu, hujan berkat-Mu, Roh Kudus-Mu. Kami perlu. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.